Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana li basarin ayati Allahul kitaba wal hukmah wan nubuwah tsumma yaqulu linnas kunu ibadah limin dunillah walakin kanu rabbani bima kuntum tu'alimun al-kitaba wa bima kuntum tadusun. Shadaqal adzim. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita, guru kita, pembimbing kita Ustadz Zulkarnain Umar. Ahlan wa sahlan Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang yang barokah. Amin. Ya, senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dimudahkan rezekinya dan dimudahkan amanah yang beliau emban. Beliau juga sebagai sekretaris ya, Deputi SDM Wilda Banjabar DPP PKS. Kemudian juga hadir tengah-tengah kita Dr. Dedi Sudrajat, Pak Haji Dedi, ya, Ketua MPD kita beserta jajarannya. Kemudian hadir Ketua DID kita, Ustadz Ubaidillah beserta jajarannya. Kemudian juga Ketua Kaderisasi, Ustadz, mangga Ustadz, di depan Ustadz. Biar pada lihat yang mana yang belum pada lihat nih, Ketua Kaderisasi, mangga Ustadz, di depan Ustadz. Ya, hadir juga ya kaderisasi kita Ustadz Aponta Rizkia beserta jajarannya, seluruh pembimbing yang saya hormati, ya, para ketua-ketua bidang, dan hadir juga ya secara virtual online pada hari ini, yaitu seluruh pengurus DPD, pengurus BPC, DPC, DPRA, dan juga yang saya cintai nih para BCAD ya, seluruh Kabupaten Karawang, dan juga senang sekali bisa dihadir oleh adik-adik kita nih dari Hadroh Darussalam ya. Bimbingan Kang Mumuh luar biasa ya, kita beri aplaus nih. Dan ini memberikan ya penyemangat kita dan juga para hadirin yang berbahagia. Pertama tentunya kita merasa bersyukur ya kepada Allah SWT atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar dan penuh dengan keceriaan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa teruntuk kepada uswah suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya acara hari ini karena kesungguhan daripada panitia ya, siang malam ya, luar biasa nih jungkir balik ya, dan saya bersyukur nih jungkir nggak balik-balik, maksudnya jungkir balik gitu kan. Kalau jungkir nggak balik-balik ini yang saya ngeri gitu kan. Dan mereka juga sudah bekerja dengan optimal, menyusun agenda-agenda ansyitoh kita. Dan hari ini adalah merupakan bentuk daripada kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Karena tentunya kita juga berharap ya Ramadan tahun ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya dari Allah SWT, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan yang paling penting adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Sehingga juga berharap ending daripada Ramadan ini kita menghadirkan orisinalitas daripada akidah kita, ibadah kita, dan amaliyah kita. Sehingga ini kita jadikan sebagai wakfah kita ya. Kita merenung sejenak ya, walaupun merenungnya selama sebulan ya. Kita cas ya ruhiyah kita cas fikriyah kita, dan kita cas jasadiah kita, yang semuanya adalah dalam rangka persiapan kita.
Kita mendapatkan mandatori yang tidak ringan ya dari para pemimpin kita untuk memenangkan dakwah ini melalui politik yang semuanya adalah dalam rangka bagaimana kita mewujudkan ya. Kita sebagai partai politik melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, ya kan? Sehingga dengan kepemimpinan itu kita mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita membangun ya, bisa membangun bangsa ini, yang paling penting adalah kita bisa melindungi bangsa ini. Pelayanan, membangun dan melindungi adalah merupakan kewajiban kita, dan itu hanya bisa kita capai dengan kita berkuasa memimpin bangsa ini. Oleh karenanya ini adalah merupakan rangkaian ya, wakwah kita ya, sehingga selama 1 bulan nanti kita bisa mampu melakukan konsolidasi internal kita ya, konsolidasi ruhiyah kita konsolidasikan ya, karena semua itu ya, bahwa tujuan yang baik ya, kemudian juga targetan-targetan yang terukur, organisasi yang rapi, kemudian kita gerakkan secara masif, itu semua akan sia-sia kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Maka dari itu, inilah saatnya kita untuk ya bukan hanya ya mengetuk pintu langit, tetapi kita akan menggedor pintu langit agar curahan, keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah SWT hadir kepada kita semua. Sehingga ending daripada Ramadan ini kita mendapatkan kekuatan yang besar. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita sudah merencanakan dengan baik. Ya, bahwa kita ingin memenangkan konsentrasi politik ini, yaitu mencapai 12 kursi ya, tingkat kabupaten. Allahu Akbar. 2 kursi di provinsi, dan kalau kata Presiden, kita ini harusnya melipat gandakannya bukan 1 tapi 4. Kenapa? Karena kita kemarin sudah 2. Jadi kalau 2 dilipatkan jadi 4. Allahu Akbar. Nah itu semua tentunya perlu langkah, perlu semangat ya, perencanaan yang baik tentunya. Kemudian juga kita organisasi dengan baik, sehingga kumpulan kita bukan hanya berkumpul tak beraturan, tetapi kumpulan yang terorganisasi dengan baik. Lalu kemudian kita sudah membuat target-target yang terukur, ya. Bagaimana cara mencapainya, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Partai tidak lain semua itu adalah hanya bisa kita lakukan ya tadi dengan kita senantiasa melakukan ya politik-politik kebangsaan, politik silaturahim ya, dan juga tentunya bagaimana kita untuk senantiasa terus bergerak. Nah, hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPU kita yang sekaligus sebagai PJ daripada Ansitoh Ramadan ini. Kegiatan Ramadan kita kali ini memang rada berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melakukan kolaborasi. Jadi DPD ya sebagai koordinator kegiatan Ansitoh, ini nanti kita akan breakdown, ya kita akan transformasi sampai ke tingkat DPC. Sehingga nanti kegiatan seperti takjil, kemudian tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan aktivitas kajian-kajian, itu juga bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga sampai ke tingkat DPC kita, ya sampai kepada DPR kita. Untuk apa? Untuk agar kita semua bergerak. Karena hari ini pergerakan itu jangan hanya mandek di tingkat kabupaten, di DPD saja, tetapi pergerakan itu terus, ya, baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, bahkan korte-korte, dan hari ini sudah diputuskan oleh KPU, walaupun keputusan sela, ya, kita ada 6.888 TPS, dan itu perintah daripada pimpinan kita wajib, ya, pakai kol-kolah Ustaz ya, untuk terpenuhi saksi itu. Kita bisa bayangkan kalau 6.888 saksi itu kita gerakkan, ya mereka melakukan rekrutmen, ya melakukan sosialisasi, maka dari sisi saksi saja kalau kelipatan 10 sudah lebih daripada 60.000, ya.
Artinya dari satu sisi bagaimana mereka kita jadikan, kita optimalkan untuk pergerakan dakwah ini. Karena apa? Karena 12 kursi itu ekivalen dengan 250.000 suara. Yang ini tidak mudah. Ya. Maka hari ini kita lihat semua bidang-bidang sudah bergerak. Ya. Kita lihat bagaimana kesungguhan daripada kaderisasi kita, Ustadz. Alhamdulillah dengan kegiatan TRTP-nya. Ya. Kemudian juga hari ini sudah dari rekrutmen anggota. Ya, sudah mulai ditransformasi menjadi kader penggerak. Ya. Melibatkan semua UPA yang ada di Karawang dengan UPA yang dikomandoi oleh sekitar 402 orang anggota pelopor. Yang ini mudah-mudahan ya di satu sisi bidang-bidang ya kader-kader melakukan rekrutmen, satu sisi juga bagaimana kita migrasi, transformasi. Jadi kader berubah menjadi kader penggerak yang nantinya dengan target 13.000 KTA baru, anggota baru, 30%-nya pasca daripada rekrutmen ini harus bisa menjadi sebagai kader pendukung ya, bahkan juga sudah masuk kepada kegiatan-kegiatan UPA. Ini adalah merupakan bagian daripada upaya kita. Upaya kita untuk memenangkan dakwah ini. Karena kemenangan itu bukan hanya boleh, tetapi wajib untuk direbut. Jadi ini sudah merupakan satu keharusan kita untuk menang ya. Baik di Karawang yang tentunya kemenangan Karawang akan mengendorse kemenangan di provinsi dan kemenangan di Provinsi Jawa Barat tentunya juga akan mengendorse kemenangan di pusat ya, di DPP. Sehingga target 2 digit itu set ya di PKS ya, kita ingin mencapai 2 digit. Ya, kalau 2 digit itu kan macam-macam ya. Bisa 15, bisa 51 kan gitu. Yang namanya 2 digit. Ya, terserah aja nanti Allah memberikan seperti apa. Tetapi kita ingin memberikan stimulan ya. Kita akan kita ingin memberikan stimulan kepada kita agar perencanaan-perencanaan yang baik tadi ya kita mampu ya untuk menggerakkan semua elemen. Oleh karena itu pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas kesungguhan dari seluruh pengurus ya, seluruh kader, terutama juga para BCAD yang hari ini sudah mulai bergerak juga. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para BCAD juga, teruslah bergerak, jangan takut salah. Insya Allah DPD sudah menyiapkan pintu-pintu maaf nanti gitu ya. Kalau hari ini sudah kita siapkan punishment, maka nggak ada yang bergerak. Bergeraklah, karena hanya dengan bergerak kita bisa mencapai keseimbangan. Hanya dengan bergerak kita bisa mencapai tujuan. Ya, saya sering mengilustrasikan, Ustadz, kalau kita naik sepeda, ya walaupun jalannya bagus, tetapi nggak digoes, diem saja di atas saddle, maka kita akan jatuh. Tetapi sejelek apapun jalan, ya bukan berarti jalan Karawang jelek, bukan. Ya, sejelek apapun jalan, kita di atas sepeda, tapi kita kayu terus, kita goes ya, maka insya Allah kita bisa manuver. Ya. Ada lubang, ya kita hindari. Ya berpacu. Nah, sehingga pergerakan itu akan tetap mencapai keseimbangan apapun kondisinya. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika kita diam tadi. Maka kita akan diam, akan berada di tempat dan tidak akan mencapai keseimbangan, kita akan jatuh. Oleh karena itu, mudah-mudahan Tarhib Ramadan ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk konsolidasi dan kita untuk berkolaborasi dengan semua elemen, termasuk dengan elemen masyarakat. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa hari ini kolaborasi kita bukan hanya kepada kolaborasi ya internal kita, tetapi kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Ya, sengaja kemarin saya juga berkoordinasi dengan tim relawan, ya, simpul-simpul relawan Anies Baswedan. Ada 15 simpul saat kemarin hadir ya, dari berbagai macam kalangan. Dan luar biasa, kita berikan edukasi, motivasi, kemudian juga gambaran-gambaran tentang menangan. Dan alhamdulillah kemarin mereka selain memenangkan Anies Baswedan juga insya Allah mereka akan memenangkan PKS Kabupaten Karawang insya Allah. Mungkin itu saja, saya berharap kehadiran Ustadz Zulkarnain pada hari ini bisa memberikan arahan-arahan, memberikan
motivasi-motivasi, memberikan semangat kepada seluruh pengurus, seluruh kader, simpatisan dan BCAD agar mereka mau bergerak, bisa bergerak, semangat untuk bergerak sehingga insya Allah pada akhirnya kita akan mendapatkan kemenangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas penyelenggaraan acara pada hari ini dan berharap acara hari ini kita bisa berlangsung dengan baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.